Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning. How are you today? Coba pimpin doanya, siapa yang bisa pimpin doa pakai bahasa Inggris? Bantuin ibu. Monggo, silakan. Sebentar, ibu absen dulu. 10 TO5 kelas TKR Suzuki. Jadi semuanya hari ini masuk? Oh, lemes banget hari ini. Kenapa hari ini lemes sekali? Sudah makan atau belum? Belum makan? Habis ini istirahat, kita makan di kantin, bayar sendiri tapi ya. Satu. Nah, oke. Sekarang kita melakukan SPT-nya sambil berdiri. Yuk, berdiri. Siapa yang tidak konsentrasi nanti akan ketahuan bagian yang sebelah kanan atau kiri atau depannya ibu nih. Ayo mas. Oke, ibu akan memberikan clue-nya. When I say one, kalian bilang boy. When I say two, then you have to say wasik. And then the 3 point-nya, kalian harus bilang mana nih yang gak semangat nih? One. 1, 2, 1. Ayo, salah. Oke, 1, 3, 2. Bingung. Selamat berbingung ria. Apa yang bisa kalian baca dari karakteristik dua benda ini? Bodinya beda, Bu, bentuknya. Warnanya juga beda, Bu. Ini agak kuning ya. Mereknya udah jelas beda. Good. Lagi? Harganya udah jelas. Ya, kualitinya juga beda. Bentuk tombolnya juga sama ya, beda ya. Warna tombolnya juga sama, beda juga. Nah, dari beberapa contoh yang sudah ibu kemukakan tadi, I want to ask you something. Ya, kira-kira dari tadi itu apa sih? Kalian nanti bisa mengidentifikasi bagian-bagian perkataan yang ada dalam degree of comparison. Kemudian bisa menjelaskan penggunaan kata sifat yang secara tepat dalam bentuk kalimat perbandingan secara mandiri. Kemudian juga bisa menjelaskan fungsi penggunaan dari degree of comparison, dan yang terakhir bisa mempresentasikan yang baik. Degree of comparison. Hi, welcome back to this channel. Okay, in this video we will learn about degree of comparison. Ya, pada video ini kita akan belajar tentang degree of comparison atau dalam bahasa Inggrisnya yang artinya adalah tingkat lebih perbandingan. Tingkatan perbandingan adalah suatu kata sifat di mana itu ditulis untuk membandingkan satu, dua ataupun lebih dari kata benda, yang dimana kata sifat tersebut itu menjelaskan seseorang, tempat atau benda itu sendiri. Nah, macam-macam dari tingkat perbandingan atau degree of comparison itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua adalah comparative degree, dan yang terakhir adalah superlative degree. Ya, jadi cara membandingkannya menggunakan positive degree. Alan sama gantengnya dengan Jagat. Paham? Atau misalkan Alan sama pintarnya dengan Jagat. Atau bisa diartikan seperti ini. Alan sepintar Jagat. My favorite club is Persija Jakarta. Oke, favorit klubnya apa tadi? Ngomongnya gimana? Persija Jakarta. Oke, Persija Jakarta. Oke, great. Lanjut. Great. Why do you like it? I think Persija Jakarta is also one of the biggest club in Indonesia. Ketemu? Mana? Biggest club. Masuk ke dalam apa? Superlatif lagi. Lanjut. Oke guys, selanjutnya ibu ingin untuk membentuk kelompok dulu ya. Nah setelah itu ibu ingin di dalam ruangan ini kita akan membuat small gallery. Nah galeri itu nanti akan ibu
lakukan di minggu depan ya, atau di pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Nah, di pertemuan itu nanti Ibu minta kalian untuk membuat tampilan sebagus mungkin, semenarik mungkin, yang topiknya membahas mengenai degree of comparison. Ya, Ibu akan memberikan topik. Silakan kalian bisa membandingkan sesuatu yang ada di bengkelnya kalian masing-masing. Silakan membuat dialog yang hubungannya berhubungan atau bisa diambil dari bengkel kalian masing-masing. Paham? Sebelum itu Mas, Ibu di sini ada daftar nama kelompok yang sudah Ibu tuliskan. Nah, Ibu akan buka ya. Kelompok yang pertama Ibu Ivan Ramadhani, Dina, Rafli. Kelompok 2 Indra, Ferdi, dan Dian. Kelompok 3 Rehan, Wildan, dan Adesta. Kelompok 4 Rehan Umar, Ibu Abdul, dan Maulana Mahmud. Setelah itu silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, selesai? Oke. Ibu di sini ada tabel lini masa. Silakan kalian isi terlebih dahulu ya, untuk nantinya kalian bisa menentukan kira-kiranya proyek kalian akan selesai pada tahap seperti apa. Silakan nanti didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau bisa, di dalam satu dialog itu nanti terdapat kalimat positif, kalimat perbandingan atau komparatif itu, dan juga kalimat superlatif. Sampai sini paham? Silakan dituliskan dulu di kertasnya masing-masing. Oke guys, kalau gitu kita lanjutin minggu depan. Now it's time to make a small gallery. What is the small gallery? Di penjelasan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwasanya proyek yang sudah kalian buat, tugas yang Ibu kasih ke kalian itu nantinya akan ditempelkan di sudut-sudut ruang yang menurut kalian strategis. Sudah? Berlanjut lagi boleh? Oke. Setiap kelompok akan ada 2 orang yang menempelkan. Ya, nggak perlu berjalan semuanya, nggak perlu. Nah, setelah ditempelkan, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. And then after that, I need you to make a note. Bikin catatan. Catatan apa, Bu? Catatan dari hasil pekerjaan teman-teman kalian yang lain. Oke, kalau begitu nanti kalian silahkan. Boleh kalian nanti berpencar ya, atau boleh bergerombolan, berkelompok-kelompok untuk melihat hasil kerjanya dari teman-teman kalian. Contoh misalkan kelompoknya si Alan dan kawan-kawan diletakkan di sebelah sana. Kelompok 1 misalkan. Ya, habis itu berarti Alan dan teman-temannya nggak lihat di kelompok 1, bener nggak? Nah, then you have to find something from the another group. Ya, jadi kalian harus mencari sesuatu nih. Apa yang bisa kalian temukan di sana nih? Bukan cari salah ya. Nanti kalau misalkan pertanyaan itu nggak harus berupa pertanyaan, boleh tanggapan. Oh, I think the project is very good, misalkan. Ya, projectnya itu bagus. And then I want to appreciate grup apa? Grup 1 misalkan, grup 2, grup 3 misalkan. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Silakan membawa catatan, boleh kertas, boleh buku, suka-suka kalian. Silakan bawa catatan. Ya, boleh catatan apa aja. Nanti kalian tuliskan di situ ada note-nya yang mengisikan tentang hasil dari tugas teman-teman kalian. Oke, kalau begitu kita sudah melakukan kegiatan mengelilingi kelas ini, and then we have already found, ya, kita sudah menemukan beberapa poin-poin dari tugas-tugas yang kalian kerjakan. Kita berikan applause terlebih dahulu. Ibu mengapresiasi betul, tugasnya bagus sekali. Tidak ada yang ibu nilai bahwa oh ini kurang begini, ini kurang begini. Pasti ada yang kelemahan, kelebihan pasti ada, ya kan? Kenapa? Manusiawi. Kalian juga sudah mengerjakannya dengan sangat baik, ya. Grupnya yang 1, 2, 3, 4 semuanya kalian menyelesaikannya dengan sangat baik, ya. Meskipun masih ada bagian-bagian yang mungkin nggak kegambar, Bu, itu karenanya ada waktu, durasinya, pas segala macamnya. Nah, dan kalian masih merasa kurang, Bu, kurang lama, betul? Kira-kiranya kenapa? Kepepet waktu. Kenapa Ibu tanya? Kok kepepet waktu? Kenapa merasa kepepet waktu? Kurang kompak. Oke. Poin itu mungkin penting ya, kurang kompak katanya. Kenapa? Apa kira-kira yang membuat kamu malah jadi kurang kompak? Nah, ada yang ngaku, saya dari tadi ketawa, bercanda terus Ibu. Nah, kalau seandainya dari tugas kalian ini kalian rasa udah cukup, Bu, ini saya mau kumpulkan, boleh langsung kumpulkan ke Ibu. Kalau kalian merasa, Bu, saya boleh nggak ada waktu untuk menyempurnakan ini, akan Ibu kasih kesempatan. Jadi menurut kalian, belajar di konsep dengan small gallery seperti ini menarik atau tidak? Menarik. Senang atau tidak? Kita belajar apa sih? Perbandingan. Lagi? Kooperatif. Lagi? Superlatif. Lagi? Apa? Positif, kooperatif, and superlatif. Kira-kira apa lagi yang membuat kalian belajar dari hasil yang kemarin itu? What? Kalian belajar bagaimana caranya untuk bekerja sama? Ya. Kalian belajar bagaimana caranya untuk tampil dan menghasilkan bentuk yang kreatif? Ya. Kalian belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan waktu dengan cepat dan baik? Minggu depan akan memberikan materi mengenai menggambarkan sesuatu. We are going to discuss about descriptive text. Paham? Silakan, boleh kalian ke tempat yang seharusnya. Ini boleh dibalikin lagi tempatnya. Kita akan siap-siap untuk pulang. Oke, guys, please lead the pray before we go home. Siapa yang bisa memimpin doanya? Boleh, silakan. Thank you so much for today. You may go home and then Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.